Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah sekalian, Alhamdulillah, Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudah. Alhamdulillah, kita berkesempatan untuk bisa bertemu pada saat ini. Mudah-mudahan ini kesempatan yang berkah, yang Allah turunkan rahmat kepada kita. Hadirin, manusia itu tukang keluh kesah. Coba kalau kita perhatikan, kalaulah Tuhan itu ngasih kita hujan terus, kita bilang, ini hujan melulu, ya ini kapan terangnya gitu. Nanti kita kasih terang, dikasih terang sama Allah, ini kok panas melulu, kapan hujannya gitu. Ini selalu saja ada mengeluh. Ini kalau orang Jawa bilang ngewuh nih silit dikukur, nah, itu serba susah artinya. Nah, memang sifat keluh kesah ini ternyata sudah menjadi naluri manusia. Itulah maka Allah berfirman di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal insana khuliqa halu'a, idza massahu syarru jazu'a, wa idza massahul khairu manu'a. Manusia itu diciptakan punya naluri keluh kesah. Kalau ketimpa mendapatkan yang tidak menyenangkan, aduh malu kesah. Idza massahul syarru jazu'a, wa idza massahul khairu manu'a. Dikasih yang baik dia lupa, dia nggak bisa bersyukur, dia merasa nggak ada kebaikannya. Gitu. Inilah sifat dasar manusia. Nah, di dalam kehidupan ini banyak yang kita lihat orang mengeluh. Umpamanya ada orang, dia itu anaknya seorang guru. Ketika anaknya mengajar di suatu sekolahan, perguruan tinggi ini sebenarnya, itu motornya ditaruh di bawahnya, dia mengajar di lantai 2. Turun dia dari mengajarnya, ternyata motornya sudah hilang. Dia pulang ke rumah, bilang pada mamanya, "Ma, motornya hilang, Ma. Maaf ya, Ma." Mamanya, "Aduh, motor ini aku beli dengan uang yang halal. Aku juga puasa, aku juga sholat, aku bersyukur kepada Allah. Kok hilang ya? Apa salah saya? Kok hilang ya?" Ini seakan-akan orang ini menyalahkan Allah. Orang baik seperti saya kok diberi hilang motor, ini bagaimana? Ini kayak Tuhan tidak adil. Nah, ini sebenarnya berbahaya karena berarti kita sudah menyalahkan Tuhan. Nah, ada lagi yang sering, ini saya sakit sudah sekian lama, sudah hampir 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, kok nggak sembuh-sembuh juga, ini salah saya apa? Mengeluh lagi, salah saya apa? Ini juga sama, berarti seperti dia menyalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, untuk menjawab ini ada hadis Nabi yang menjelaskan, yang bunyinya, "Ma yazalul bala'u bil mu'mini wal mu'minah." Artinya, ujian, cobaan itu selalu bersama dengan orang mukmin dan mukminah. Bersama artinya tidak pernah lepas.
Nah, di situ pakai kata-kata wal mukminah, padahal bil mukmin cukup karena mukminah sudah termasuk mukmin. Tetapi itu disebut secara khusus wal mukminah. Nah, itu untuk menekankan nggak laki, nggak perempuan, semuanya akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, terusan hadisnya itu fi nafsihi wa waladihi wa malihi. Ujiannya fi nafsihi. Ujian terhadap dirinya, mungkin dia sakit, dia mungkin pusing-pusing, dia sedih, dia mungkin bete dan seterusnya. Nah, itu bagian dari ujian, bagian dari cobaan. Nah, itu sebenarnya nanti akan menggugurkan dosa-dosa. Fi nafsihi wa waladihi, juga ujiannya pada anaknya, mungkin anaknya sakit, mungkin anaknya jatuh, mungkin anaknya hilang, mungkin anaknya gagal ujian, tidak lulus dan seterusnya. Nah, itu bala atau ujian atau cobaan fi waladihi. Dan juga fi malihi, ujian di dalam hartanya. Mungkin hartanya hilang, hartanya dicuri orang, hartanya terhanyut oleh banjir, hartanya kena kebakaran, gitu kan? Diuji. Nah, untuk apa ujian itu? Nanti di belakang Rasul menjelaskan hatta yalqallaha wa ma alaihi khoti'atun. Sampai orang nanti ini bertemu dengan Allah, artinya meninggal, walaisa alaihi khoti'ah. Dia tidak punya dosa sedikit pun. Mengapa? Karena dosa-dosanya sudah gugur bersama dengan ujian-ujian yang Allah berikan. Jadi mestinya bagi orang yang mukmin tidak ada alasan untuk mengeluh. Mengapa kok saya sakit? Itu maunya Tuhan, itu ujian Tuhan. Tuhan lebih tahu daripada kita. Dan itu untuk meningkatkan kualitas hidup kita. Dengan ujian nanti kita akan mungkin derajat kita meningkat. Bisa jadi nanti surga kita juga meningkat. Bukankah itu menyenangkan? Bukankah itu tanda bahwa Tuhan cinta kepada kita? Cuma kita ini sering salah persepsi. Sering salah anggapan. Ketika kita mengalami cobaan, kita akan merasa Tuhan nggak sayang sama kita, Tuhan benci sama kita, Tuhan menyiksa kita. Salah persepsi. Padahal sebenarnya itu Tuhan cinta sama kita. Maka mestinya ketika kita kena kebakaran, itu kita bilangnya alhamdulillah Tuhan mencintai saya, Tuhan mencintai kita dengan jangan menguji kita sehingga harta kita habis ludes kena kebakaran umpamanya. Hanya saja itu memang tidak mudah. Bagaimana hartanya habis kebakaran suruh bilang alhamdulillah, susah sekali. Itulah sabar. Cuma memang ada resikonya. Kalau Tuhan nguji, kita marah, kita tidak sabar, kita mengeluh terus, kita memperpanjang umpatan-umpatan, sumpah serapah, berarti kita mengundang kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita sabar, Allah angkat kita, Allah gugurkan dosa-dosa kita. Tetapi kalau kita marah, kita tidak sabar, kita tidak rela, maka itu Allah juga marah kepada kita. Itulah maka mari kita berusaha untuk bisa sabar dalam menghadapi berbagai ujian yang datang kepada kita. Karena apa? Kita menyadari bahwa itu semua sebenarnya untuk meningkatkan kualitas hidup kita, untuk meningkatkan derajat kita, dan mungkin untuk meningkatkan surga kita kelak di akhirat nanti. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang sabar, yang bisa menghadapi semua ujian Tuhan dengan hati yang senang, dengan hati yang lega, hati yang ridho, sehingga Allah pun ridho kepada kita.
Allah ridho kepada kita, maka tentu kita akan dimasukkan ke dalam surganya. Mudah-mudahan kita semua masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.